Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini kita akan coba kembali bahas terkait dengan tanya jawab Islam ya. Saya bacakan sebuah pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari saudara Abiyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, kalau kita menabung di bank kan ada bunganya. Anggaplah saya setiap bulan dapat bunga 15.000. Tapi tiap bulan, bank juga menarik biaya administrasi atau perawatan buku atau sejenisnya. Misalnya 9.000. Sebenarnya saya menabung niatnya cuma ingin menyimpan uang biar aman. Lalu, apakah saya boleh mengambil uang pokok saya sejumlah yang pernah saya tabung saja? Faktanya uang saya jumlahnya lebih karena ada bunganya, meskipun juga ada administrasinya. Ataukah uang saya harus dipotong dengan akumulasi biaya admin selama saya menabung? Oke, itu pertanyaan dari saudara Abiyu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada siapa saja, khususnya ini Ananda Abiyu yang masih peduli terhadap persoalan umat, terutama yang berkaitan dengan riba. Yang di era saat ini banyak sekali orang yang kurang peduli dan cenderung mengikuti kebanyakan orang daripada mengikuti ketentuan hukum syara. Sekarang ini banyak istilah yang digunakan untuk menutupi kebusukan praktek riba. Di antaranya, mereka menyebutnya dengan istilah keuntungan, partisipasi, ya, bunga, dan lain-lain. Itu kan sebuah istilah-istilah yang kayaknya bagus gitu ya. Bunga kan identik dengan sesuatu yang bagus, keuntungan, partisipasi ya. Oke, sebagai seorang muslim yang setiap perbuatannya terikat dengan hukum syara, haruslah memahami ketentuan pokok masalah riba. Apapun istilahnya, setiap kelebihan atas transaksi simpan pinjam adalah riba yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275-276. Saya langsung sampaikan terjemahannya saja. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran atau ingkar dan selalu berbuat dosa. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis Rasulullah, banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan terkait dengan larangan riba ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang melarang tentang riba. Ini mungkin saya nggak bisa kasih yang panjang, saya hanya mungkin kasih satu ayat ini. Teman-teman nanti bisa browsing sendiri lah, atau tanya ustadz yang lain terkait dengan hadis-hadisnya. Jadi semua jenis bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah dari akun simpan pinjam adalah haram. Untuk itu, jika kita memiliki rekening tabungan di bank, haruslah dipisahkan antara simpanan pokok, maksudnya uang yang kita tabung, dengan bunga yang diberikan oleh pihak bank. Sebaiknya secara berkala kita minta print out buku tabungan kita untuk kita hitung seberapa uang real yang kita store, berapa bunganya, dan berapa biaya administrasinya. Dengan demikian kita dapat memastikan tidak ada sepeser pun uang riba yang kita makan, termasuk yang dimakan anak dan istri kita. Biaya administrasi bank atau biaya apapun yang dibebankan perbankan kepada nasabah adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah dengan ketentuan biaya itu jelas penggunaannya dan telah disepakati kedua belah pihak. Biaya administrasi ini sepemahaman kami tidak boleh diambilkan dari bunga yang kita terima,
karena sama saja hal itu kita menerima dan memanfaatkan bunga. Biaya administrasi harus kita bayarkan dari uang kita atau dengan mengurangi tabungan kita. Jadi, uang yang seharusnya menjadi hak kita yang halal untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita adalah uang tabungan yang real kita store dikurangi biaya administrasi yang dibebankan oleh pihak bank, dan dengan tidak mengambil sepeser pun bunga yang diberikan oleh pihak perbankan. Atau kalau misalnya DABIO ya, atau teman-teman yang lain mau aman, lebih aman, tidak mau ribet menghitung bunganya, biaya administrasinya, maka teman-teman bisa menabung di bank syariah ya. Sekarang bank syariah banyak ya. Kalau negeri, kalau yang BUMN ya, insya Allah ya, itu sekarang ada BSI ya, itu leburan dari beberapa bank syariah yang ada ya. Atau di bank swasta juga bisa, bank syariah yang swasta. Nanti di bank syariah itu ada tabungan yang namanya wadiah. Ada beberapa nanti ya, insya Allah ya. Nah, kalau saya sendiri menggunakan yang wadiah. Jadi tabungan wadiah itu adalah tabungan yang sifatnya adalah akadnya itu titipan. Artinya uang yang kita tabung itu adalah uang kita titipkan ke pihak bank, sehingga pihak bank itu tidak akan menambahi dengan apapun, entah itu bagi hasil atau yang lainnya, enggak. Pihak bank juga tidak akan mengenakan biaya administrasi kepada kita. Jadi uang yang kita tabung itu benar-benar tidak akan berkurang dan bertambah. Jadi yang kita storkan ya itu yang menjadi hak kita. Di print out-nya itu ya tertulis benar-benar uang kita saja, tidak ada tambahan ataupun pengurangan, sehingga benar-benar aman ya. Itu kalau teman-teman mau bisa ke bank syariah, insya Allah lebih enak ya. Bukan berarti ke bank konvensional itu tidak boleh, boleh-boleh saja. Yang penting teman-teman itu harus tetap bisa menjaga agar uangnya itu tidak mendapatkan bunga ya. Kalau tambahan bunga pasti dapat ya secara otomatis itu ya, tapi bagaimana kita tidak mengambilnya. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan gini, kalau misalnya bunganya kita ambil kemudian kita sedekahkan bagaimana? Gini teman-teman, uang sedekah itu haruslah dari uang yang halal, jelas kehalalannya. Kalau misalnya kita bersedekah dengan uang yang tidak halal, ya kan sia-sia, nggak akan diterima di sisi Allah, gitu ya. Oke, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari DABU, dan semoga juga bisa menjadi jawaban atas mungkin ada banyak teman-teman yang tanya terkait dengan ini ya. Itu aja dulu. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.